Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Syifa Saltunisa, mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 4. Hari ini aku pengen sharing nih sama teman-teman tentang gimana sih rasanya sekolah di pendidikan agama ini. Bahwa pendidikan agama Islam adalah jurusan yang terbaik. Kenapa nih kira-kira? Aku ini mahasiswi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Nah, jadi IAIN Purwokerto ini sebentar lagi bakal berubah jadi UIN Saizu atau Universitas Islam Negeri Sunan. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Tapi itu sih masih ada proses di Kemenak. Judul nih, ini adalah jurusan yang terbaik. Kenapa? Soalnya yang terbaik, jurusan yang terbaik itu kira-kira kayak apa sih? Jurusan yang terbaik itu tentu di berbagai bidang berbeda-beda ya. Kayak misalkan bidang kesehatan, pastinya jurusan yang terbaik adalah kedokteran. Halnya dengan PAI itu pelajari banyak hal dari berbagai bidang, kayak misalkan bidang akhlak tasawuf, fikih, pendidikan, terus juga ada dakwah. Ada di dalam rumpun PAI. Rumpun PAI itu kan ada banyak. Nah, kita itu mempelajari semuanya. Yang pertama yaitu jurusan yang mudah atau masuknya itu gampang gitu. Karena apa? Karena di IAIN Purwokerto sendiri kuotanya cukup banyak, peminatnya juga cukup banyak. Setiap tahun PAI pasti menjadi jurusan yang paling banyak peminatnya. Sayangnya, tahun ini penerimaan mahasiswa PAI pada tahun ajaran 2021-2022 akan dikurangi kuotanya teman-teman. Yang mau daftar diimbau untuk siapkan diri, persiapannya itu lebih matang. Soalnya yaitu kuotanya bakal dipotong 2 kelas bahkan. Yang tadinya A, B, C, D, E, F, G sekitar 7 kelas itu bakal dipotong 2 kelas. Jadi totalnya cuma 5 kelas pada tahun ajaran selanjutnya gitu. Sekarang itu tinggal ujian mandiri PTKIN, ujian yang diadakan oleh masing-masing PTKIN. Misalkan IAIN itu mengadakan, nah IAIN ini yang menjadi tempat penyelenggara yang ngeluarin soalnya juga. Ada 2 jalur yang pertama gelombang 2, yang ketiga gelombang 3. Dan sekarang sisanya tinggal 2 ini, tinggal yang ujian mandiri PTKIN 2 dan ujian mandiri PTKIN 3. Kemudian yang kedua, Wait. Kenapa saya bilang mudah? Soalnya di dalamnya kita belajar nggak terlalu susah. Soalnya apa? Karena saya ini dari luar, bukan dari sekolah Islam, SMA-nya. Saya dari SMK Negeri Purbalingga, by the way. Dan jurusannya pun teknik, bukan jurusannya agama. Tapi tenang aja, kalian di PAI ini nggak bakalan ketinggalan jauh banget kok. Soalnya masih bisa dipelajari. Ya, barang kelihatan tentu masih bisa dipelajari kan. Kedua nih, ada mempelajari surga dan mempelajari dunia. Kenapa aku bilang mempelajari surga dan mempelajari dunia? Karena di pendidikan agama Islam, kita bukan hanya mempelajari tentang agama, tapi kita juga mempelajari tentang pendidikan. Nah, kuncinya di pendidikan ini, di mana kita akan menjadi seorang guru atau tenaga pendidik yang akan meningkatkan kualitas keagamaan, budi pekerti, dan akhlak siswa-siswi di Indonesia. Peluang kerja dari pendidikan agama Islam sendiri itu bukan hanya di sekolah dasar, melainkan di SMP dan SMA negeri atau swasta sederajat. Jangan takut kalau misalkan nanti PAI kerjanya hanya di SD doang dong. Enggak, kalau misalkan PAI prospek kerjanya itu bisa masuk SD, SMP maupun SMA. Ada juga pendidikan surga. Apa sih pendidikan surga? Pendidikan surga itu kayak misalkan bagaimana kita membaca Al-Quran yang baik dan benar, bagaimana kita mempelajari tentang fikih, akidah akhlak, ada juga sejarah, kebudayaan Islam atau peradaban Islam. Itu kita diajari semuanya loh teman-teman. Yang ketiga adalah ilmu keluarga. Kalian kalau misalkan dituntut untuk tidak bekerja oleh suami, atau kalian udah terlalu kaya gitu, anaknya orang kaya 7 turunan, kalian tentu nggak usah khawatir ilmu kalian akan sia-sia. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam bukan hanya bisa diterapkan di sekolah, tetapi juga bisa diterapkan
untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Jadi nggak perlu repot kita nyari guru agama untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Yang keempat ini, lulusan pendidikan agama Islam juga bisa loh daftar CPNS, soalnya di dalamnya itu ada penggolongan untuk guru pendidikan agama Islam. Hanya saja berbeda dengan guru-guru yang lainnya, guru pendidikan agama Islam itu dibawahi oleh Kemenak. Sistem atau struktur penggajiannya itu bukan dari dana BOS, melainkan dari Kemenak. Teman-teman yang masih ragu, misalkan mau daftar PAI tapi nggak tahu prospek kerjanya kayak gimana, nggak tahu nanti di dalamnya bakal belajar apa aja, kalian tenang aja. Semua hal yang susah di dunia ini pasti masih bisa dipelajarin. Emang awalnya masa transisi ya teman-teman, tentu kita menghadapi banyak kesulitan, itu sangat wajar. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bakal mengerti kok semua hal yang ada di dunia ini, baik yang kita suka maupun kita nggak suka, pasti ada hikmahnya. Kayak aku dulu juga, ya pokoknya kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang sudah mantap untuk masuk pendidikan agama Islam, silahkan kalian pilih kampus idaman kalian yang di dalamnya terdapat jurusan pendidikan agama Islam. Tapi perlu diperhatikan juga ya akreditasinya untuk teman-teman atau adik-adik yang sudah diterima di jurusan pendidikan agama Islam. Selamat datang di keluarga besar jurusan pendidikan agama Islam. Yeay! Pokoknya gini, kalau misalkan pun nanti di tengah-tengah ada kesusahan, kalian jangan nyerah, nangis boleh, capek boleh, tapi yang jelas gak usah berhenti. Karena di depan kita nggak bakalan tahu ada kejutan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu doang. Iya, kayak gitu doang deh untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya ditunggu ya. Kayaknya next video itu bakalan bahas tentang ujian BTA PP-nya bakalan di-share Rabu depan deh. 1 minggu sekali. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.